Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan. Dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat. Dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami. Dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya. Dan karena itu, terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah, aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau. Dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau.
Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudaraku, puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari kitab Kisah Para Rasul 28. Tuhan Yesus memberkati. Paulus di Malta. Akhirnya Paulus dan teman-teman serombongan berhasil mencapai daratan Pulau Malta dengan selamat. Ternyata penduduk pulau itu menyambut mereka dengan sangat ramah. Dan ketika hujan turun, hawa sangat dingin, mereka membuat api unggun yang besar untuk menghangatkan tubuh. Tiba-tiba ada ular bludak. Itu adalah jenis ular berbisa dan sangat berbahaya. Ular itu keluar dari antara ranting-ranting dan menggigit Paulus. Puji Tuhan, Paulus tidak sakit. Penduduk pulau itu sangat keheranan menyaksikan hal tersebut. Sehingga sangat nyata kepedulian dan penjagaan Tuhan bagi Paulus. Ini adalah mujizat Tuhan yang dinyatakan agar penduduk pulau itu dapat mengenal kasih dan kuasa Tuhan. Apalagi setelah ayah dari Gubernur Publius yang sakit disembuhkan Tuhan melalui doa Paulus. Maka banyak orang sakit datang dan minta pelayanan kesembuhan. Sungguh Paulus jadi berkat untuk banyak orang. Hal ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk memberitakan Injil. Dengan kejadian-kejadian tersebut, Tuhan membuka jalan bagi pemberitaan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Betapa kasih Tuhan sangat besar bagi semua umat manusia. Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian tercatat Paulus dan rombongan naik kapal dari Alexandria ke Sirakusa, Rhegium, Puteoli, lalu akhirnya tiba di Roma.
Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan dan banyak rintangan, tapi juga banyak berkat dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara orang Yahudi yang ada di Roma segera datang menjumpai rombongan tersebut. Ketika Paulus melihat mereka, ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Lalu kuatlah hatinya, sebab rencana Tuhan digenapi dan kerinduan Paulus untuk bisa bersaksi di Roma terlaksana. Semua itu karena anugerah Tuhan yang besar. Lewat badai dan cobaan sepanjang jalan sangat nyata pertolongan Tuhan. Karena itu Paulus bersyukur. Dan ini rahasianya. Sesudah Paulus bersyukur, firman Tuhan mencatat, kuatlah hatinya. Jadi saudara, kalau kita mau kuat menghadapi masalah-masalah kehidupan, mari kita belajar mengucap syukur selalu. Sehingga sukacita karena Kristus menguasai hati dan pikiran kita. Hati yang gembira, firman Tuhan katakan, adalah obat. Selanjutnya pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Paulus ini selalu sangat bersemangat untuk memberitakan Injil setiap hari. Ia menggunakan sebaik-baiknya untuk menceritakan tentang Kristus, jalan keselamatan satu-satunya. Ia melakukan banyak usaha untuk bisa bertemu dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma, dan dengan tulus hati ia memberitakan Injil. Tapi ternyata tidak semua orang yang sudah diberitakan Injil mau menerimanya dengan positif. Ini membuat Paulus mengecam dengan keras orang-orang yang menolak Injil, yang keras hati. Tetapi bagi orang yang mau meresponi Injil dengan positif, Paulus mengajar mereka dengan intensif selama 2 tahun. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang mau mendengar, menerima pemberitaan Injil. Paulus mengajari segala sesuatu tentang ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Injil terus berkembang, diberitakan sampai ke ujung dunia, sampai hari ini. Jadi saudara, hidup hanya satu kali dan setiap hari selalu penuh dengan pilihan-pilihan. Jadi pilihlah selalu yang benar, yaitu percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Antara lain, yang pertama, selalu percaya Tuhan itu baik. Yang kedua, selalu belajar bersyukur. Karena apa? Percaya Tuhan itu baik. Yang ketiga, selalu bersemangat berusaha memberitakan Injil melalui perkataan dan perbuatan, supaya dari kelakuan kita yang baik banyak orang bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan, dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Matius 28 ayat 19 mengajar, memerintahkan kepada saya dan saudara amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Amin.